Kakak, kamu harus siap mental. Ada apa? Changqing, kamu suka sama aku. Aku baru lewat Hotel Ningzhou. Langsung lihat Song Changqing bawa cewek ini masuk. Kakak, sekarang kamu akhirnya tahu siapa Song Changqing ini. Xiao Yu. Gimana trikku, lumayan kan? Cepetan pulang-pulang dan hibur dia baik-baik. Biarkan dia sendiri dulu, tenang-tenang. Gimana kerjaan, bagus kan? Kerjaanmu keren. Yuk cabut. Sudah capek. Makasih. Jiang Wo. Kayak gini bener gak sih kamu pikir Xiao bakal kenapa-kenapa? Tahu gak cara nyelamatin orang tenggelam? Langsung pukul sampai pingsan terus tarik ke darat. Ini namanya terapi kejut. Bener-bener licik, suruh aku bawa belakang-belakang berat banget. Tanganku udah kesemutan. Jiang Wo gak bakal kenapa-kenapa kan? Minuman yang kamu bawa bukan oplosan kan? Masa sih Xiao Yu? 2 botol minuman yang aku curi dari bapakku pasti minuman bagus. Kalau gitu gak apa-apa, yuk pergi. Kamu masuk dulu, aku masuk belakangan. Zheng Yu datang. Halo Tante. Duduk. Duduk apa duduk, buatkan aku semangkuk cuka. Ngapain minta cuka? Kakaknya mabuk. Kakaknya pulang. Kasih cuka. Datant. Dah apa dah, cepetan pergi. Kamu. Udah dipakai langsung dibuang. Xiao Yu. Xiao Sue. Pelan-pelan dong, pasiennya udah tidur. Kakakmu kenapa, ada apa? Kakakmu lagi di ruang gawat darurat. Tante Yo akhirnya datang juga. Cheng Jie luka di mana?
Ini serius. Aku juga nggak tahu banyak darahnya kamu kenapa. Nggak apa-apa. Kok dia bisa melakukan hal bodoh kayak gini? Paman jangan panik, dokter lagi berusaha menyelamatkannya. Pasti nggak masalah, jangan khawatir. Harus transfusi darah, segera transfusi. Mama? Papa mana? Paman kamu nggak apa-apa? Papa? Cepat duduk di sini, istirahat dulu. Papa duduk dulu, jangan panik. Apa sih yang nggak bisa dimengerti kok bisa melakukan hal bodoh kayak gini? Sudah papa jangan khawatir, kakak pasti nggak apa-apa. Di dalam lagi berusaha menyelamatkan, pasti nggak masalah, jangan panik. Mama jangan khawatir kok, aku punya anak yang nggak berguna kayak gini. Aku susah payah membesarkannya. Umur 5 tahun aku sudah mengirimnya belajar menari. Apapun cuacanya, setiap Sabtu aku temani dia ke pusat kegiatan anak. Aku nggak tega makan, nggak tega pakai, susah loh aku. Gini caranya balas budi. Sekarang mau mati ya? Kamu nggak merasa bersalah sama aku? Anaknya udah kayak gini kamu masih ngomong gitu. Tang Xian Min Tang Xiao Yu sama kayak kamu, keras kepala. Kamu lihat nggak? Lihat nggak? Ini hasilnya. Sudah, ini rumah sakit, kecilkan suara, jangan marah. Dokter Hi, gimana kabar kakakku? Tenang, udah lepas dari bahaya. Song Jiankuo. Kecilkan suara, ada apa? Kamu turun sana. Gimana sih ngomongnya, tunggu dulu. Kenapa malam-malam cari aku, kangen ya? Bukan maksudku kamu ngapain sih? Enggak. Aku kasih tahu Tang Xiao Sue. Jangan pikir aku Song Jiankuo nggak mukul cewek, aku nggak gampang ditindas, aku kasih tahu. Anjing kalau udah terpojok juga bisa lompat tembok. Barusan kan kamu yang mukul aku nggak balas. Ada apa? Siapa yang ganggu kamu? Bilang sama aku siapa yang berani ganggu cueknya Song Jiankuo, aku hajar dia. Salah kamu, ini semua ide kamu. Apa salahku? Kakakku? Kakakku bunuh diri. Apa? Bukan bunuh diri. Ini beneran enggak? Kakakku potong pergelangan tangannya. Bodohnya aku percaya sama omongannya si bajingan ini. Kamu ceritakan dulu kondisi kakakmu sekarang bagaimana? Dia? Nyawanya sudah diselamatkan. Tapi nanti gimana aku ngomong sama dia ya? Gak apa-apa, yang penting nyawanya sudah diselamatkan. Aku kasih tahu kamu Song Jiankuo. Kalau kakakku ada apa-apa, aku bakal bunuh kamu. Ini kan semuanya kamu yang setuju. Kalau kamu gak setuju, aku berani pakai cara licik ini. Kalau ada masalah kamu selalu salahin aku.
Komandan Zhang, Om Tante. Saya mewakili pimpinan rombongan datang menjenguk Xiao Yu. Komandan Zhang sudah larut malam begini masih merepotkan kamu datang. Silakan duduk Tante. Terima kasih atas perhatian pimpinan. Kamu terlalu sopan. Bagaimana kondisi Xiao Yu? Kata dokter sudah lepas dari bahaya. Tante, apakah Anda bisa keluar sebentar bersama saya? Saya ada yang mau bicara dengan Anda. Duduk Tante. Apa yang mau Anda katakan? Tante. Saya sangat mengerti perasaan Anda saat ini. Tapi ada beberapa hal. Saya harus katakan. Ini yang kami temukan di gudang properti. Surat wasiat Tang Xiaoyu. Saya sudah baca isi surat wasiatnya karena kebutuhan pekerjaan. Ini sangat penting. Saya rasa Anda perlu tahu. Sebetulnya, Tang Xiaoyu ini cukup berbakat. Juga termasuk binaan utama kami. Walaupun sebelumnya pernah melakukan beberapa kesalahan, tapi asal bersikap baik dan memperbaiki kesalahan. Konversi status karyawan seharusnya tidak ada masalah. Kalau bisa jadi pemeran utama, atau tidak itu tergantung penampilannya. Tapi siapa sangka Tante ada kejadian ini. Anda bilang putri Anda melanggar aturan rombongan pacaran saja sudah tidak boleh. Bahkan sampai bunuh diri karena cinta. Sifatnya sudah berubah. Pasti rombongan akan menghukumnya. Tante. Saya rasa saya perlu memberitahu Anda sebagai orang tua. Anda dan Om sebaiknya bersiap-siap menjemput putri Anda pulang. Air. Kak, kenapa harus melakukan hal bodoh? Kalau kau benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana orang tua bisa hidup? Bagaimana aku bisa hidup? Kalian seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku mati saja biar lega. Kakak, aku minta maaf sama kamu. Kalau kau benar-benar terjadi sesuatu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidup.
pergilah sibuk. Aku ingin sendirian sebentar. Bibi Xiaoyu sekarang sudah lepas dari bahaya. Anda jangan khawatir lagi. Kita harus tenang menghadapi masalah, bicara baik-baik, jangan marah-marah. Anda harus janji sama aku. Santai saja. Bibio, Anda sudah janji sama aku. Sebentar lagi bicara baik-baik, jangan marah ya. Song Changqing, keluar kau dasar bajingan. Keluar sana. Anak tak berbapa, keluar sana. Bibi Zhou, aku tahu kau di dalam. Bibio, bukannya kau sudah janji sama aku? Keluar kau. Yo Liping, apa maumu? Apa maumu? Yo Liping. Kau datang ke rumahku berkali-kali, apa maumu sebenarnya? Bukan urusanmu, panggil anakmu keluar. Kau tidur saja, bukan urusanmu, ada apa? Bicara sama aku biar aku yang Bukan keluar. urusanmu, bicara sama aku, jadi apa maumu? Aku akan tunjukkan padamu apa yang akan kulakukan hari ini, Bibi. Minggir, bukan urusanmu. Kau minggir sana. Bajingan, keluar sana. Yo Liping, dasar bajingan. Yo Liping, jangan tarik anakku, Bibi. Bibi, kenapa? Kau ganti rugi anakku. Kau ganti rugi anakku. Kau ganti rugi anakku, Bibi. Ada APA? Bicara baik-baik ya. Anda tenang dulu, Bibi, ada apa sebenarnya? Song Changqing. Apa kau tidak merasa ayahmu sudah cukup menyusahkan kami? Kau harus membuat keluarga kami hancur berantakan. Baru kau puas dan senang? Bibi, Anda tenang dulu, ada apa sebenarnya? Aku tidak mengerti, Bibi. Kenapa kau tidak bisa melepaskan Xiaoyu? Xiaoyu kenapa? Xiaoyu. Cheng Jie. Xiaoyu kenapa? Xiaoyu bunuh diri. Sekarang dia di rumah sakit nomor 2. Ganti anak saya. Song Changqing, tante saya mau lihat Xiaoyu, boleh? Kamu biarkan saya lihat, kamu tunjukkan Xiaoyu pada saya. Song Changqing. Tante? Yo Liping, tante, kenapa Yo Liping? Song Jiangwo, kamu diam saja, ayo bantu. Bangun dulu, pencet titik tengah lalu bawa ke klinik pabrik. Xiaoyu. Xiaoyu sebenarnya kenapa? Bukan ada apa-apa, kenapa kamu begitu putus asa? Kenapa kamu harus bunuh diri? Kenapa sebenarnya kamu bicara dong, Xiaoyu? Kenapa sebenarnya Xiaoyu? Suruh dia pergi. Saya tidak mau melihatnya. Xiaoyu, kakak saya butuh istirahat, kamu pergi dulu. Saya lihat lukanya bagaimana. Kamu dengar tidak, bangun. Kakak saya tidak mau melihatmu, apa yang terjadi, kamu keluar. Kenapa sebenarnya Xiaoyu kamu bicara dong, kakak saya tidak mau melihatmu. Kamu bicara dong Xiaoyu, kenapa sebenarnya kamu pergi saja Xiaoyu. Kamu lepaskan saya, kenapa? Xiaoyu, kenapa sebenarnya kamu bicara sama saya dong Xiaoyu Xiaosui. Apa yang terjadi ini? Kamu. Ikut saya keluar sebentar.
Paman Tang. Duduklah. Kamu jujur sama saya. Apakah kamu benar-benar suka dengan Shiryu saya? Ya, Maka untuk Xiaoyu, apakah kamu bisa melakukan apa saja? ya, Maka saya minta kamu menjauh darinya. Paman Tang. Anak, kamu adalah pemuda yang berbakat. Saya harap masa depanmu cerah. Dan saya doakan kamu memiliki cinta yang indah. Tapi, istri kamu bukanlah Tang Xiaoyu. Karena kamu adalah anak Song Zitang. Saya mohon tinggalkan anak saya. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Apa yang terjadi dengan acara makan malam itu? Siapa perempuan kemarin itu? Changking itu Jiang Wo yang mengatur. Aku tanya kamu apa yang sebenarnya terjadi. Cuma makan minum. Jiang Wo bilang kamu terlalu lelah belajar. Ingin membuatmu rileks dan mengurangi stres itu saja. Sekarang aku tanya kamu kenapa Xiaoyu bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Xiaoyu bunuh diri. Apa ini jebakan kalian untukku? Apa iya? Apa iya aku tanya kamu? Changking aku tidak menyangka akan seperti ini. Ya. Jiang Wo bilang biar perempuan itu membuatmu mabuk. Lalu berpura-pura mesra biar Xiaoyu melihatku. Dia bilang ini untuk kebaikanmu. Song Jiangwo, kamu benar-benar jahat. Kamu merugikan siapa saja, bahkan kakakmu sendiri ya. Kamu merugikan siapa saja ya, kamu suka merugikan orangnya. Tidak bagaimana. Ganti profesi, tidak pegang pena, pegang pisau ya. Jangan kira aku cuma bisa bikin puisi dengan pisau, aku lebih kejam. Mau tebas adikmu sendiri. Song Jiangwo, kamu telah merugikan Xiaoyu, kamu tahu. Dia masih terbaring di rumah sakit nyaris tidak selamat. Kamu harus sadar yang merugikan Tang Xiaoyu adalah kamu. Siapa yang menyuruh kalian masih berhubungan? Urusan kami tidak ada yang boleh ikut campur, kamu tidak boleh. Aku tidak mengizinkanmu ikut campur. Kalau bukan kakakku, aku tidak akan repot-repot. Anjing menggigit Lu Dongbin, kamu tidak tahu terima kasih. Bagaimana tidak tebas aku, kamu tidak tenang ya? Ayo tebas aku, tebas aku. Tebas di sini, tebas mati aku, tebas tepat. Jangan paksa aku, kamu dengar, jangan paksa aku. Aku paksa kamu kenapa? Kamu lihat dirimu sekarang sudah gila. Untuk seorang perempuan, sampai tidak kenal saudara. Kamu cuma pantas menulis 2 puisi jelek. Menepo perempuan seperti Tang Xiaoyu. Aku.
Song Jiangwo. Aku peringatkan kamu. Ini yang terakhir kalinya. Kalau kamu berani lagi bermain licik dengan aku dan Tang Xiaoyu, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau tidak tebas kamu, aku bukan manusia. Changking ini pergi. Changking. Aku gak mau ikut campur urusan kalian lagi. Aku ini bajingan. Jiangwo, kalian berdua ini sebenarnya kenapa sih? Lihat nggak anakmu yang besar pengen bunuh aku? Masa penyair gini? Kakak. Kenapa sendirian di sini, dingin banget cuacanya? Ayo pulang sama aku. Kak. Jangan nangis lagi. Aku gak ngerti. Kemarin masih sumpah setia mau bersama selamanya. Besoknya udah jadi orang yang sama sekali asing. Kalau di dunia ini dia aja bisa kayak gini, aku bisa percaya siapa lagi? Pembohong. Semuanya pembohong. Aku lebih milih hidup dalam kebohongan daripada percaya sama kenyataan. Kemarin malam kamu gak seharusnya bawa aku ke restoran. Kakak benar-benar sedih. Aku belum pernah sedih kayak gini sebelumnya. Kakak, ini semua salahku. Aku yang salah. Nggak ada hubungannya sama kamu. Keadaannya bukan kayak yang kamu pikir. Apa yang kamu lihat di restoran kemarin? Semuanya palsu. Itu rencana aku sama Song Jiankuo buat kamu. Apa katamu? Ulangi lagi. Song Changking itu nggak bersalah. Dia sama sekali nggak tahu. Cewek itu dibayar sama Song Jiankuo. Cuma buat mainin kamu. Jadi kemarin malam itu rencana kamu sama Song Jiankuo buat aku. Iya. Kenapa? Cuma pengen bikin kamu putus asa sama Song Changking. Gimana bisa ada adik kayak kamu?
Kakak, Maksud kamu apa? Aku mikir-mikir ini, nggak bisa aku lakukan. Aku juga nggak sanggup. Jadi maksud kamu, Tang Xiaoyu nggak bisa jadi pegawai tetap. Gimana menurutmu? Urusan kamu sama Tang Xiaoyu udah sampai segini. Masih mungkin dia bertahan di grup. Jujur aja ya. Tim sudah membuat keputusan. Setelah angkatan ini lulus, Tang Xiaoyu harus kembali ke tempat asalnya. Maaf aku tidak bisa membantumu. Aku benar-benar tidak bisa membantu dalam hal ini. Bibio. Minumlah air, aku tambahkan gula merah. Aku tidak akan membiarkan Song Changqing yang brengsek itu lolos. Aku tidak akan membiarkan satupun orang keluarga Song lolos. Bibio, tenanglah. Aku mau bilang sesuatu. Anda salah paham sama kakak Changqing. Dia mana mungkin menyakiti Xiaoyu, aku kenal dia. Dia lebih baik menyakiti dirinya sendiri daripada menyakiti Xiaoyu. Kalau bukan dia, siapa lagi yang menyakiti? Aku yang menyakiti. Xiaoyu yang baik-baik saja tiba-tiba bunuh diri. Menurutku, Anda juga punya tanggung jawab dalam hal ini. Aku punya tanggung jawab. Kalau bukan karena Anda menentang, kakak Changqing dan Xiaoyu tidak akan sampai begini. Kalau menurutmu berarti salahku dong? Bukan Bibio, tenanglah, bukan itu maksudku. Aku cuma mau bilang, kakak Changqing sangat mencintai Xiaoyu. Teman-teman sekelas kami semua menganggap mereka pasangan yang paling cocok. Memisahkan mereka itu kejam sekali. Biarkan saja mereka bersama. Kamu ini ngomongin siapa sih? Kamu tim mana sih? Aku tim Xiaoyu. Kurasa kamu tim Song Changqing. Kamu keluar dari sini. Cepat pergi. Bisakah kita ambil 400 cc sekaligus? Tidak bisa. Jujur saja aku sangat butuh uang, tolong bantu aku. Kamu tidak mau dengar pun, aku tetap akan bilang. Aku sudah bilang padamu. Kamu harus putus dengan Song Changqing. Kalau aku putus dengan kakak Changqing, apakah kamu bisa memaafkan Paman Song? Dan tidak memintanya minta maaf lagi?
Ini dua hal yang berbeda. Di mataku ini satu hal yang sama. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah berubah. Aku mencintai kakak Changqing. Tidak peduli bagaimana kalian menentang, aku tetap akan bersamanya. Anak ini memang keras kepala. Ayah, jangan bicara lagi. Aku bisa setuju dengan apapun yang kau minta. Tapi untuk hal ini tidak bisa. Jangan paksa aku lagi. Kalau bicara soal Changqing, kesan aku masih bagus. Puisi-puisinya sangat indah. Tapi aku tidak akan memaafkan Song Zitang. Dia harus minta maaf. Aku juga tidak mungkin menjadi keluarga dengan orang seperti Song Zitang. Kamu juga jangan paksa aku. Kak Changqing. Maaf Kak Changqing, aku terlambat. Zhang Xiaobing itu sangat menyebalkan. Dari pagi dia sudah menghadangku di pintu latihan dan memarahiku. Bicara terus tentang memutuskan hubungan dengan Xiao Yu sangat menjengkelkan. Tidak apa-apa. Semua barang ada di sini. Ambil uang ini 73,50. Aku punya uang. Uang apa yang kau punya? Rumah miskin tapi jalan harus kaya, ambil. Bukan ini. Kalau tidak aku marah. Baiklah, aku ucapkan terima kasih untuk Xiao Yu. Kenapa bicara seperti orang asing denganku? Urusan Xiao Yu adalah urusanku, cepat pergi. Aku pergi. Kak Changqing bilang ke Xiao Yu jangan gugup. Dengan kemampuannya pasti bisa lulus. Xiao Yu. Kamu tidak bertanya aku mau bawa kamu kemana. Kamu kemana, aku kemana. Bersama kamu aku merasa tenang. Grup seni militer Nanjing sedang mencari penari. Kamu pasti bisa lulus. Aku yang duduk. Aku Song Jiankuo, dari Departemen Pasokan. Cari siapa? Song Jiankuo, kakakku hilang. Kamu cepat datang ke sini. Apa yang kamu cari, mana kakakku? Kakakmu kan tinggal di rumah sakitmu, jangan pura-pura. Kamu sahabat terbaiknya. Kamu pasti tahu dia kemana. Aku benar-benar tidak tahu. Masalah belum selesai. Lepaskan. Hari ini kalau tidak menjelaskan, jangan pergi kemana-mana. Song Jiankuo, aku beritahu kamu. Orang lain takut padamu tapi aku tidak, jangan coba-coba mengintimidasi aku. Aku juga akan memberitahumu. Kami berdua ingin membantu mereka.
Akhirnya orang tua dari kedua keluarga bisa tenang. Jangan sampai kita membuat masalah lagi sekarang. Kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka berdua, kamu adalah teman terbaik Tang Xiaoyu. Kamu juga tidak akan lepas dari tanggung jawab. Katakan kemana mereka pergi. Mengapa aku harus memberitahumu? Mengapa? Aku memberitahumu supaya kalian bisa terus menyusahkan mereka. Bagaimana aku menyusahkan mereka? Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Tang Xiaosui, kamu sangat mengecewakanku. Aku peringatkan kamu jauh-jauhlah dari Song Jianguo. Terlalu dekat dengannya tidak akan membawa kebaikan bagimu. Baiklah. Aku mengakui. Semua ini adalah kesalahanku. Semuanya adalah ide burukku. Aku akan berubah. Puaskan. Sekarang bisakah kamu memberitahu? Xiaoyu akan baik-baik saja bersama Changqing. Kalian tidak perlu ikut campur. Omong kosong apa itu? Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan Apa yang ngurus? akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Kamu harus menjelaskan semuanya. Cheng Jie, aku mohon padamu. Tolong katakan padaku kemana kakakku pergi. Kamu tahu dia tidak bisa menyembunyikan ini lama-lama, orang tua kami pasti akan tahu. Beri aku sedikit persiapan mental. Mereka di Nanjing. Hati-hati di jalan. Mau beli ayam? Aku mau buat sup ayam apa yang bagus. Ayam betina tua yang terbaik. Kalau begitu beri aku satu. Kutu buku yang berani. Anak sulung Song Zitang ternyata kabur. Kakakku pergi dan tidak akan kembali. Baiklah. Keluar dari Ningzhou yang menyebalkan ini hidup sesuai keinginannya. Aku cukup iri padanya. Iri. Kabur memang kabur, tapi bagaimana caranya kembali? Semuanya salah kamu karena ide burukmu. Bukankah kamu juga terlibat? Song Changqing. Kamu sialan. Datang. Hati-hati agak panas. Gimana rasanya? Jago banget masaknya. Aku belajar dari tuan rumah. Kalau suka aku bisa masak setiap hari buat kamu.
Ingat-ingat dulu. Hubungan keluarga kita dulu sangat dekat, seperti satu keluarga. Kalau bisa kembali ke masa lalu, kakakku dan kakakmu tidak perlu menderita begitu banyak. Aku yakin kalau kakakku menikahi kakakmu, orang tuamu pasti sangat senang. Sejak Kessel sudah Kellyhaten, kamu dari kecil sudah nakal. Kamu juga tidak jauh lebih baik jauh di bawah kakakmu. Dulu kalau kamu nangis ingusnya bisa terbang jauh. Tapi sekarang penampilanmu hampir menyamai kakakmu. Kamu bilang siapa yang melempar ingus? Kamu dong. Berani ulangi lagi siapa yang melempar ingus? Kamu dong tidak dengar ya ingusmu terbang jauh. Ulangi lagi aku tampar kamu percaya tidak? Udah pakai. Lumayan kan? Jangan sombong aku lupa lepas. Apa istimewanya jam jelek ini kembalikan saja. Kamu ngapain sih? Kamu bilang jam jelek ya jangan pakai. Nanti aku ganti dengan jam Seiko 24 putar, ada kalendernya. Ambil itu. Ambil tidak? Tidak. Song Jianguo. Ambil itu dengar tidak? Aku suruh kamu ambil. Ambil. Kalau sudah diberikan padaku itu milikku. Hanya aku yang berhak membuangnya bukan kamu. Kak Changqing. Lembab di lantai. Mungkin kamu juga tidur di kasur saja. Tidak apa-apa aku tidur di sini enak. Aku tidak bisa tidur. Jangan banyak pikiran cepat tidur. Besok masih ada ujian. Hangat ya? Cepat kembali tidur di kasur. Tidak, aku tidur di sini. Dengar kembali ke kasur. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Dengar baik-baik. Xiao Yu. Changqing, ada apa denganmu? Tidak boleh seperti ini.
Kamu tidak suka aku ya? Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Aku hanya ingin menjadikan momen terindah ini untuk malam pengantin kita. Percayalah padaku. Aku pasti akan menikahimu dengan cara yang terhormat. Menjadikanmu istriku. Membuatmu bahagia seumur hidup. Tidak peduli siapa yang menentang. Bahkan jika kita adalah sepasang anjing liar yang tidak punya rumah. Kita akan menjadi pasangan anjing liar yang paling bahagia. Changqing. Biarkan aku tidur di pelukanmu. 1 malam saja, oke? Berhenti. Li Wenwen. Apakah kamu belum makan hari ini? Kenapa tidak ada tenaga sama sekali? Bisakah kamu menari? Kalau tidak bisa aku ganti orang. Aku tidak enak badan hari ini, kondisiku tidak baik. Kapten Zhang, izinkan aku menari sekali lagi. Kalau begitu seriuslah. Siap. Berhenti semua apa-apaan ini. Ini Wu Qianghua. Seperti nyonya tanah. Sudah berapa lama latihan kok masih tidak bisa menjaga keseimbangan? Goyang-goyang seperti bebek. Hari ini tidak latihan. Cheng Jie. Ikut aku keluar sebentar. Kapten Zhang berkesenian itu, seperti rezeki dari nenek moyang. Tidak berbakat ya tidak berbakat. Lihat Tang Xiaoyu, gerakannya mudah dan ringan seperti bermain. Kapten, ada apa Anda mencari saya? Kenapa akhir-akhir ini, aku tidak melihat Tang Xiaoyu? Dia di mana? Apa maksud Anda? Wu Qianghua harus ditarikan oleh Tang Xiaoyu. Benar atau tidak? Kalau tidak benar kamu bisa menari Wu Qianghua. Kasih tahu aku di mana Tang Xiaoyu. Selanjutnya Tang Xiaoyu.
menari dengan bagus. Komandan Wang, apa maksud Anda? Dengar-dengar Tang Xiaoyu pergi ke Nanjing untuk ujian grup. Apakah kamu yang menulis surat rekomendasi untuknya? Ya, saya yang menulis. Ada masalah. Tang Xiaoyu adalah bintang yang kami latih dengan susah payah. Mengapa harus diberikan ke orang lain? Sang Xiaobing, kenapa saya merasa ucapanmu tidak konsisten dan kontradiktif? Dulu yang bersikeras mengeluarkan Tang Xiaoyu adalah kamu. Sekarang malah tidak mau melepasnya. Apa maksudmu? Saya sekarang berubah pikiran. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak menghargai saya? Saya beritahu kamu Sang Xiaobing, grup tari Ningzhou bukan milik keluarga kamu. Bisa berbuat sesuka hati. Saya ketua grup. Kamu ketua grup? Saya juga beritahu kamu. Wu Qianghua dan Li Wenwen tidak bisa memainkan drama besar Red Detachment of Women. Drama besar Red Detachment of Women tidak bisa tanpa Tang Xiaoyu. Jadi saya datang untuk memberitahu kamu jangan sampai melepasnya. Tang Xiaoyu tidak boleh menari di Ningzhou. Saya akan membuatnya tidak bisa menari seumur hidup. Mama, kenapa kamu begitu? Ada apa yang tidak bisa kamu bicarakan di pabrik? Kamu banyak bicara masuk. Papa, bicaralah. Apa yang dilakukan kakakmu di Nanjing? Apa Nanjing? Mama pergi beli bakpao. Liu Xiaowang sudah memberitahunya. Kamu tidak tahu. Xiaowang sudah bilang. Sudah tahu semua. Ini sudah jelaskan. Kakakku sudah terdesak oleh kalian. Membawa Tang Xiaoyu. Ini disebut kabur. Ya, kabur. Laugu, siapkan pakaian. Kita bertiga pergi ke Nanjing. Bawa dia kembali paksa. Jangan papa setelah sampai Nanjing. Kamu tahu dia tinggal di mana? Di mana kamu akan mencarinya? Saya akan ke kantor polisi teman lama saya. Papa sekarang sudah memalukan di Ningzhou, masih mau memalukan diri di Nanjing. Dan terakhir kali kamu tidak lihat. Mama tahu. Kakakku mau membacok saya dengan pisau. Saya sudah bilang urusannya saya tidak akan campur lagi. Kalau mau ke Nanjing kalian saja yang pergi, saya tidak mau. Laosong Jiangwo benar. Kita ke Nanjing di mana kita akan mencarinya. Papa. Sebenarnya, aku juga nggak sengaja mau nutupin hal ini. Karena di balik ini ada bom besar. Cepetan dong ngomong. Ma, kasih papa obat penurun tekanan darah deh. Cepetan ngomong. Tang Xiaoyu hamil. Apa? Hamil. Ngapain sih anaknya bukan punyaku? Anaknya Song Changqing. Kamu mukul aku, kamu beneran. Jiangwo. Kamu serius ngomongin ini? Ma, aku berani bercanda soal ini. Karena Xiaoyu hamil. Mereka merasa nggak bisa nutupin, lagi makanya kabur ke Nanjing. Pak!
Aku ngerti banget perasaanmu sekarang. Boleh nggak adik kecil kasih pendapat yang belum matang? Menurutku sekarang kita harus ikuti arus. Xiaoyu mana ada yang nggak cocok sama kakakku. Cantik, badan oke, pintar. Karakter kita semua tahu. Yang penting, sudah kayak gini. Nggak bisa nggak ngakuin.